Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Doaku selalu menyertai kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesetiaan Anda dalam mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh saya setiap hari. Pada hari ini, gereja seluruh dunia merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ada keutamaan-keutamaan yang kita patut pelajari dari kehidupan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Santa Teresia, dia masuk dalam biara Karmel pada usia 15 tahun. Dia sangat rindu untuk melayani Tuhan dalam diri sesamanya. Maka pada suatu kesempatan dia bertemu dengan Paus memohon supaya di usianya yang masih muda, dia boleh bergabung dalam biara Karmel itu. Dan atas desakan dan permohonan dari Santa Teresia ini, maka Paus mengizinkan dia masuk biara dalam usia 15 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang anak yang mau melayani Tuhan dalam kehidupannya bisa kita lihat dalam diri Santa Teresia. Ada kerinduan yang luar biasa untuk datang kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Santa Teresia masuk dalam biara, dia berhadapan dengan orang-orang yang usianya jauh lebih tua daripada dia. Dan banyak hal yang kadang dia merasa menyakitkan dalam kehidupannya. Tetapi dia selalu berdoa kepada Tuhan agar dia tetap mencintai Tuhan yang hadir dalam setiap orang yang ada dalam komunitasnya. Bagi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, apa yang kau lakukan bagi seorang yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Itu yang menggerakkan dia untuk mau melayani siapapun, sekalipun orang-orang itu tidak memperhatikan dia, sekalipun orang-orang yang jauh lebih tua itu mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan dia. Tetapi dia percaya bahwa dia datang untuk melayani Tuhan. Maka dalam doa Santa Teresia dia pernah mengatakan, "Tuhan, aku ini seperti sebuah bola. Kalau kamu mau tendang bola ini kemanapun silahkan. Kalau kamu mau meninggalkan bola itu di pojok silahkan." Santa Teresia memberikan dirinya untuk dimainkan oleh Allah. Allah boleh menggunakan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekalipun dia hanya tinggal dalam biara yang tertutup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sikap hidup Santa Teresia, dia mengatakan, "Saya rindu, bahkan saya harus sampai gila untuk melayani Tuhan. Saya rindu untuk mencintai Tuhan." Maka kadang saya bertanya pada diri saya, sudahkah kita rindu untuk melayani Tuhan? Rindu untuk melihat dan melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah Anda rindu untuk melayani pasangan hidupmu? Rindu untuk melayani komunitasmu? Rindu untuk melayani kedua orang tuamu? Karena apa yang kita lakukan bagi mereka, justru kita lakukan bagi Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, akhirnya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dia tidak punya usia yang panjang, tapi dia benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik untuk mengisi hidupnya yang tidak panjang usianya. Dia meninggal karena sakit TBC pada usia 25 tahun. Tetapi dia melakukan banyak hal dalam biara yang tertutup, maka dia diangkat menjadi pelindung misionaris. Dia mendoakan banyak orang. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan, dari surga pun aku akan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di bumi ini. Sungguh luar biasa Santa Teresia ini. Dia berjanji bahwa dari surga pun dia akan terus memberikan ketenangan, harapan, berkat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belajar dari ketabahan hati Santa Teresia. Sekalipun dia begitu banyak menderita, tapi dia percayakan dirinya seperti seorang anak kecil ke dalam tangannya Tuhan. Saat ini kita mengalami banyak pergumulan Bapak Ibu. Pergumulan dalam rumah tangga. Pergumulan karena ketakutan akan ekonomi keluarga. Pergumulan karena virus corona. Banyak sekali pergumulan. Pergumulan karena kita tidak bisa mengenyam pendidikan secara baik. Kita banyak mengalami pergumulan. Tetapi Santa Teresia mengajak Anda dan saya untuk membawa setiap pergumulan kita dan mempersembahkan pergumulan kita, ketakutan kita ke hadapan Tuhan sendiri. Dan biarkan Tuhan memperlakukan sekehendak Tuhan apapun yang Dia rencanakan bagi Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, yang dikehendaki dari kita adalah pertobatan dan kerendahan hati untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita diajak dalam bacaan pada hari ini untuk senantiasa melakukan pertobatan. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa Tuhan selalu menyerukan kita melakukan pertobatan dalam kehidupan kita? Karena dengan melakukan pertobatan, kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada kerajaan surga itu sendiri. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berjuang untuk senantiasa memberikan yang terbaik dari yang kita miliki bagi Tuhan. Sayangilah pasangan hidupmu. Rendahkan dirimu. Kalau ada salah paham, harus ada, kalau ada dua-duanya jadi api hangus rumah tanggamu, harus ada yang jadi air ketika ada api dalam rumah tanggamu. Percaya Bapak, Ibu, kerendahan hati sebagai seorang anak akan menyelamatkan keluargamu. Kita harus berjuang. Saya membayangkan anak-anak kalau kita marah, kita nasihati, mereka cuma tunduk dan mendengarkan. Mari kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, agar keluarga kita diselamatkan. Kita membuka hati kita bagi pasangan hidup kita, bagi orang tua kita, bagi saudara-saudari setarekat kita, agar mereka mampu mengungkapkan unek-unek segala pergumulan yang mereka alami. Kita akan menjadi berkat bagi mereka dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang sedang bergumul Bapak Ibu. Tapi dengan doa-doa kita seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia, kita mampu menyelamatkan banyak jiwa dalam kehidupan kita. Kita tidak usah melakukan hal yang besar. Cukup dengan berdoa saja, kita sudah menyelamatkan banyak jiwa dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau percayakan kepada kami semua. Terima kasih juga atas firman-Mu yang meneguhkan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu seperti Santa Teresia yang setia kepadamu dalam kesederhanaan hidupnya. Bantulah kami juga untuk mendoakan orang lain dalam kehidupan kami, agar kami juga menjadi berkat bagi mereka semua yang membutuhkan Engkau. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.